Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa amsaknahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadirun. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. صدق الله العظيم wa sadaka rasuluhun nabiyul karim. Wa anzalna minas samaa'i ma'am biqadarin. Dan kami turunkan daripada langit akan hujan dengan kadar daripada kecukupan mereka itu makhluk. Fa'amsaknahu fil ard. Maka kami tahankan akannya air dalam bumi. Wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, di atas menghilangkannya air itu yang sungguh kuasa Ia. Fayamutuna ma'adawabbihim atsya. Maka matilah mereka manusia beserta binatang-binatang mereka dalam keadaan haus. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari hana kena. Lalu ban kau deb getanyo summa innakum ba'da zalika lamayitun. Napu deb dum natib dum ketentuan Allah yang kalian tentukan kapan mati itu. Summa innakum ba'da zalika lamitun, nepu mati kembali oleh Allah. Summa innakum yaumal qiyamah tum'asun. Kemudian katanya bahwa kiamat sehingga dibangkit kembali. Tujuannya untuk hisab dan untuk menerima balasan amal yang pernah kita lakukan di alam dunia. Dari hana mati katanya. Yang nepu dip kembali, nepu mati kembali, nepu dip lom, udip yang kedua namanya hidup bangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kepada kita Nabi nikmat bermacam-macam nikmat. Di antaranya Allah menyatakan wa anzalna minas samaa'i ma'am biqadarin min kifayatihim. Allah nepetreun dari langit ujian. Ubesep, bikadar ubesep mencukupi kepada getanyo.
Pana kubah ianya ujiannya yang kana turunkan oleh Allah di langit pana kubah. Famsaknahu fil ard nekubah li Allah Ta'ala nesimpan dalam bumi. Yang kaya wateda kuhman perlai dengan kubah li Allah. Bangga kubah, nah satu tempat jauh. Membutuhkan kadang 20 cincin baru truh ba'i. Satu tempat nu kubah tahu. Famsaknahu fil ard. Ujian yang kana putren li Allah Ta'ala bikadarin dengan kadar yang cukup kepada getanyo. Manusia dan binatang tu famsaknahu fil ard nesimpan li Allah nekubah li Allah Ta'ala dalam bumi. Wa inna ala zahabim bihi laqadirun, kata Allah, dan lun sanggup menghilangkan air yang kalun kubah dalam bumonyo, sanggup lun cuk kembali, kata Allah. Bila Allah necuk kembali air, fayamutuna, matilah kita manusia serta binatang-binatang itu dalam keadaan haus. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala nepetren daripada surga 5 boh krueng udunya. Krueng Sayhun, Jaihun, Dajjalah, Sungai Furat, dan Sungai Nil di negeri Mesir. Yang diturunkan akan sungai tersebut oleh Allah Azza wa Jal min ainin wahidah min uyunil jannah, daripada mata air yang satu daripada segala mata air surga. Sungai Sayhun, Jaihun, Dajjalah, Sungai Furat, Sungai Nil, nyan krung-krung yang mandum anzala minal jannah nepetren oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril daripada surga. Yang nepetrennya min ainin wahidah, bak mata air yang satu daripada mata air surga. Bak nepetren min asfali darjatin min darjatiha, daripada sebawah-bawah derajat daripada derajatnya surga. Jadi dimiuk surga paling tingkatan bawah nepetren air tersebut. Gimana cara nepetren? Ala janahai Jibril, di atas 2 sayap malaikat Jibril. Karena nepetren pak nesimpan li Jibril istaudahal jibal, nekubah di atas bukit. Di bukit juga ada air. Ide kubah. Padahal kan cukup mayang bukit, tapi bak sawit udip, bak kaya udip. Kenapa? Ada air. Istaudahal jibal, nekubah li malaikat Jibril di atas bukit. Wa ajalaha fil ardi, nekubah istaudahnya nuwadi'ani simpan di atas bukit. Lalu nepelalui oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat Jibril air itu dalam bumi. Wa ja'ala fiha manafi'an linnas, dijadikan oleh Allah Ta'ala pada air itu manfaat bagi manusia. Inilah maknanya wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin faskannahu fil ardi, menyediatih bukit nesimpan barang simpanan yang ke bertuh bukit ada air nekubah li malaikat Jibril yang turun pada surga dan lambu monyo ibnu pilih Allah. Sewaktu-waktu anasi watenyo 1 meter kana iya, 1 meter kana iya. Nyoban Allah Maha Kuasa nesimpankan air ke getanyo, ketahuilah air dari langit. Kemudian faiza kana inda khuruji Ya'jud wa Ma'jud, apabila itu biat Ya'jud dan Ma'jud singa, arsalallahu azza wajal Jibril, nekirim ni Allah Ta'ala azza wajal akan malaikat Jibril. Farafa'a, maka mengangkat ianya Jibril minal ardi pada bumi akan Quran dan akan ilmu sekaliannya. Pajan Ya'jud dan Ma'judnya, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard,
Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi, lalu bedah rakyat masyarakat yak lapor bak Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, nepegat sadan benteng antara kamu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mahan puyana binatang ipajo, makanan binatang ipajo, bahkan manusia juga dimakan. Bedah Zulkarnain yang kerjasama dengan masyarakat gepegat tembok. Yang manyangji ialah 60 hasta salah tembok. Yang tebal yang hai kurik li Ya'juj dan Ma'juj, walaupun bahasa ada dengar Ya'juj dan Ma'juj kurik gunung, kan gunung kurik iji. Benteng yang bentengkan li Zulkarnain. Dan bentengnya hana rubah. Ya, selama golom truh perintah Allah untuk rubah benteng yang benteng li Zulkarnain. Wate karab kiamat singa neperubah benteng tersebut, Ya'juj dan Ma'juj keluar daripada tempat persembunyiannya. Kah, bak watenyan ke Allah nepegah ba malaikat Jibril, wahai Jibril, angkat olehmu daripada bumi Quran, kalam lun, ilmi mandum minah, Hajar Aswad daripada rukun bait, Hajar Aswad yana bak sagau Ka'bah cok kembali. Makam Ibrahim, tempat nedang Ibrahim nepegat Ka'bah ambil, tabut tong Nabi Musa cok kembali, semuanya naikkan ke langit. Kah, jadi tabutnya tong yang nekubah Nabi Musa alikmak nelangtongnya, yang tabut gekeun. Karena bocor Nabi Musanya bak algoja Fir'aun, wate lahir Nabi Musa. Nepedah mak Nabi Musa nak blotung saboh bak urang tukang-tukang pegat kaya. Itanya lewatnya. Kepeun etongnya roh nepegah lima Nabi Musa. Kemempu pasawan nak mit dalam. Ya, ana mipu dia ana agam ka baca. Hinan ke ia pegah bak Firaun yang mana Musa atau nan ia agam yang akan lahir yang akan kepasolang tong bukti ji mak Nabi Musa gak blotung nyan tabutnya ya tungnya yang kembali dibuka oleh Firaun ya dengan kuasa Allah ya getik dalam sungai Nil ya dicok li pengawal Firaun dibuka oleh Firaun kalian anak mit yang cukup indah cukup laga. Siapa itu? Ialah Musa ya dumnatep Nabi Musa di dalam pengawalan Firaun, di dalam tahta kerajaan Firaun 30 tahun lamanya. Leploh tahun udip Nabi Musa ngan Firaun. Tapi sabi-sabi nilainya Firaun. Tidak menjadi Firaun. Ya, tadi janggut Firaun. Kanyan tungyan pe Quran dicabut pulang li malaikat Jibril, ilmu dalam dada ulama, dalam dada manusia ditarik kembali. Hajar Aswad yang ada di sudut Ka'bah, makam Ibrahim yang ada di samping Ka'bah, tabut Nabi Musa nyepat tabutnya pebak lam istana Firaun boleh memang lam museum yang ada depan. Kemudian ini sungai-sungai yang 5, sungai yang nepeten bunuh 5 macam dari surga. Wate kejadian benteng yang nepegat li Zulkarnain neperubah oleh Allah, keluar Ya'juj dan Ma'juj bek dirusak, bek dilelah mandum-mandum lewatnya, krung-krung yang nepeten bunuh 5 macam, Jaihun, Sehun, Dajjalah, Furat dan Nil dikembalikan oleh Allah kepada tempat semula. Kemudian ia bunuh patika daripada sungai 5 macam. Nyok dalam firman Allah, wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Lon kan Allah, ia yang kalih lon putun kena udunya dari 5 sungai, 1 mata air di surga, laqadirun, sanggup menghilangkan kembali. Sanggup untuk necok kembali oleh Allah Ta'ala. Lena pudu walam dunia bak 5 buah peluang. Ya, wa inna ala zahabim bihi laqadirun, pajan necok oleh Allah. Ialah wate terjadilah rubah benteng yang benteng di Zulkarnain. Faiza rufiat. Apabila ini semuanya telah diangkat oleh malaikat Jibril ke langit daripada bumi, faqada ahluha khairat dunya wa din. Ya, fakirlah
penduduk bumi pada masa itu tidak akan mendapat kebaikan. Jangankan kebaikan akhirat, dunia pun tidak akan terdapat kebaikan. Kenapa? Hanali iya madum kana tarik ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajang kejadian rab kiamat. So awai ngan Dajjal, awai Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud dihadapi oleh Imam Mahdi. Dajjal dihadapi oleh Nabi Isa. Dan mati Dajjal pada tangan Nabi Isa. Di mana? Di Baitul Muqaddis. Kahan, kan kajalah. Ideh nepetren ke ketanyo. Sehingga dicoba pulang oleh Allah. Fa'ansya'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Maka kami jadikan untuk kamu, kena Allah. Maka kami jadikan untuk kamu wahai manusia dengan sebabnya air akan kebun-kebun daripada kebun kurma dan kebun anggur. Pejit yang tajak buah kurma buah anggur nepegah. Huma aksaru fawakil Arab. Kedua-duanya kurma dan anggur itulah sangat banyak buah kayu di negeri Arab, kurma dan anggur. Lagi tanya Sid, pane bodin bilang bate karena letak badin. Padahal boramuk nasi, tapi kebanyakan yang le daerahnya ialah bodin. Maka pegah bodin. Kan berarti hana bokai lain. Nah, kan dalam arti hanya kurma dan anggur saja yang ada, lain cukup lengu. Kenapa itu yang disebutkan? Karena huma aksaru fawakih. Keduanya anggur dan kurma merupakan kebanyakan buah kayu negeri Arab. Lakum fiha fawakihu kasirah. Bagi kamu dalam kebun itu punya buah-buah kayu yang banyak. Wa minha ta'kulun. Di antaranya pohon buah-buah kayu itu yang kamu makan saifan wasitaan pada musim hujan dan musim kemarau. Nah boh kaye wate musim hujanna musim kuna. Nah boh kaye hanya musim hujannya na musim kemarau hana. Yang kejut kita bermusim. Ya, kita tanya daerah kita musim bohdin bulan 7 ke bulan sikurung. Ya, tanya mita jina bohdin hinoi bilang batehana. Nyamban kuasa Allah. Ya, tanya mita boramut jina hana. Tanya mita boh mancang hana musim. Pajan sikan ditentukan oleh Allah. Demikian juga boh kaya yang di Nanggro Arab yang sabi-sabina musim hujan ada, musim kemarau ada, ialah kurma dan anggur. Nyan kapan saja tajak na sabi. Baik tajak utano suci bulan bulan Muharram, bulan Haji sabi-sabina. Ya, hana kosong daripada buah kurma. Kepe merupakan nikmat yang besar Nabi kegetanya. Saifan wasitaan. Pada musim hujan ada dia, pada musim kemarau juga ada. Nyan kurma. Kurma dan anggur selalu ada. Sabe-sabena. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab air akan kebun kurma dan anggur dan boh kaya lain. Di antara boh kaya tersebut ialah ketanya pajuh pada musim hujan, musim kemarau. Rutab, inap, tamar, zabib, dan syair, langla, gandum, letat. Kemudian, nasaboh bak kaya yang khusus dipertimah oleh Allah. Wansya'na syajaratan takhruju min turi sayna atau turi sina, dua baca aja. Turi sayna kita baca bareh, turi sina aja. Dan kami jadikan untuk kamu akan satu pohon kayu yang tumbuh takhruju yang khusus tumbuhnya di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Hinanti mohji tumbitu nyo dasarji anasi jino dumpat kana yang dasarnya guputimuh li Allah taala bak kaya tersebut ialah di Bukit Tursina tempat Nabi Musa
nepedenga kalam Allah bak Musa. Tumbitu biduh nih. Tumbitu jita baca tambu tujid. Tumbitu yang mengeluarkan ianya buah kayu itu akan minyak. Buah kayu apa namanya? Hiya syajaratu zaitun. Dianya itu buah zaitun. Terjadi banjir Nabi Nuh selama 6 bulan di Bukit Tursina. Allah nepetimu si bak kaya. Bak kaya yang pertama tumbuh setelah tufan ialah bak kaya yang ada di Bukit Tursina. Nama pohon kayu tersebut ialah pada namanya pohon zaitun. Bak zaitun. Bak zaitunnya ialah pohon kayu yang berbuahnya menghasilkan minyak, mengeluarkan minyak. Yang kira minyak zaitun. Tetapi warap minyak zaitunnya, nah yang 20 rial sabo, nah 15 rial. Menjadi obat segala penyakit, minum boleh, pakai boleh. Minyak zaitunnya lebih dekat kepada penyakit suhu menekmit. Ini katrip kan ada temenja, ada melaki balah biji telom. Kakan nyan boh zaitun tumbuh dasarnya di Bukit Tursina. Pajantimu setelah terjadi banjir melanda, banjir besar atau istilahnya tufan masa Nabi Nuh. Boh kaya zaitunnya ialah tukhrijud duhna, mengeluarkan minyak. Wasibrin lil akilin, dan merupakan penyedap bagi orang yang memakan makanan. Urang pajuh makanan, gecok makanan gelap dengan minyak zaitun luar biasa mangat. Lagi katanya tacok sayur-sayuran talak dengan terasi penyedap luar biasa mangat. Demikianlah orang Arab boh zaitun, minyak zaitunnya gejok sebagai penyedap makanan. Cukup mangat. Mengatalah ngen zaitun beo kamangan. Inilah dalam ayat wasibrin lil akilin. Mencelupkan minyak zaitun celupan bagi mereka yang makan makanan untuk merasa lezatnya makanan. Culok sega ngen minyak zaitun. Lagi merasa katanya penjebu lap sera beo atau lek terasi beo. Demikian jamaah sekalian. Dumnatrep udep bak zaitun. Bak zaitun ialah watabqa fil ardi kasiran hatta kila innaha ta'muru salasa ta'ala fi sana. Tep udep bak zaitun dalam bumi. Nah pendapat dukna tep udep bak zaitun hana mati-mati 3000 tahun. Ler beton udep bak zaitun. Nyamban subur, nyamban nepekekal kehidupan li Allah. Yang dipakai minyak zaitun le siapa saja yang makan dan menjadi obat baik minum dan untuk taguso. Minyak zaitunnya boleh minum. Ni orang Arab si gepajoh ngemakanannya. Apakah roti gelak dengan minyak zaitun? Kelezatan makanan bak minyak zaitun. Patimohji dasarnya di Bukit Tursina. Mungkin karena wajah kadang lagi tin sid. Boh tin ialah boh kaya yang neputun li malaikat Jibril sekaligus turun dengan Adam dari surga. Watini waz zaitun. Boh tin dan boh zaitun. Boh zaitun tanaman yang tumbuh di bumi setelah tufan. Tin buah kayu yang turun sekaligus dengan Adam dari surga. Watenyan neputun Hajar Aswad, neputun tungkat Nabi Musa, tungkat Nabi Su'im awai, oleh neputun makam Ibrahim, 8 macam yang turun dengan Nabi Adam dari surga, termasuk tin. Dan ontin dalam surga inilah yang nutup kemaluan Nabi Adam. Karena bawate kan pajuh boh kaya yang hanabi pajuh, nepinah pakaian surga, necukut ontin nutup kemaluan.
Adam dan kemaluan Hawa. Untin dengan untin gitu. Yang ke raya je unji raya. Ka kembali kena. Nyamban nabi li Allah Taala berkat kesuburan ialah air yang neputreun li Allah Taala daripada langit ngan ieu nyan ke getanyo bisa hidup, binatang bisa hidup, penyebabnya air. Dikala Allah necok pulang ieu nyan singa pajan necok pate terjadi keluar Ya'juj dan Ma'juj getanyo mandum mati dalam kondisi haus. Nyan kah wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum dua qiraah nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun. Sesungguhnya bagi kamu dijadikan oleh Allah Ta'ala pada binatang ternak, binatang peliharaan, ibil, unta, bakar, lembu, ganam, kambing. Nyo an'amnyo yang kenang jakeut. Binatang an'am kenang jakeut. Unta di Arab, lemau kubeu di Aceh, dan kameng kebiri. Nyo gekeun binatang an'am. Makana surat Al-An'am satu surat. Nyo binatang an'amnyo yang kenang jakeut hanya unta, lemau kebeu, kameng kebiri. Namun binatang ternak itik lati mana hana kenang jakeutnya. Be rencana bo jakeut mana kan? Rencana bo jakeut merpati. Ya, karena kenapa? Itu an'am hanaruh. Watekeun an'am memang maknanya secara umum binatang peliharaan, tapi secara khusus binatang yang wajib zakat ialah an'am. 3 kelompok binatang, unta, lembu, kebeu, tamangkanan, kameng, kebiri, tamangkanan. Ya, dijadikan oleh Allah kita yang manfaat dan menjadi iktibar. Pengajaran yang tu iktibar bak binatang tersebut. Gimana jauh iktibar? Nuskikum. Kami beri minum akan kamu kan Allah. Mimma fi butuniha, daripada apa saja yang ada dalam perutnya, maknanya laban. Yang susu unta, susu lemau, susu kameng. Yang Allah Ta'ala dijadikan sebagai minuman kelezatan, minuman pertumbuhan, susu yang nabak binatang. Susu mentah, ya hana olah-olah. Wateto katanya udah Muzdalifah. Opo? Oh, ala kanji ranah. Uhudaybiyah. Ya dia sesunta. Nah salah blo ya blo ini unta ya. Ya, ini unta naji. Ya, anjat jip. Jadi orang tanya, baik kalau sangyo lagi iuno madu. Beliau jual 5 rial. Jip beliau ini unta yang mekat. Awalnya katanya tajib susu unta. Diperas langsung. Cuman ikira katanya urung kuto lewa Arab. Ruh tajib langwe unta. Liprah. Hinan tajib. Maunya hai jib nyambak uwe. Hola niak jib gede babak warung. Katanya apa ni ada tepuh. Hinan aju. Yang peras. Diperah iunta asli. Ya. 5 rial, 10 rial, napa yang dulu tak belum 20 rial. Nyan lazat menjadi pertumbuhan. Begitu pula susu kambing asli. Susu kebiri, susu lemau yang untuk pertumbuhan dan kesehatan. Nyan diciptakan Allah Ta'ala menjadi iktibar pengajaran ke kitanya. Ya, lumau kubu kebiri pihana orang jep susu kubu lumau kameng unta. Nuskikum kami beri minum akan kamu daripada apa saja yang ada dalam perutnya binatang tersebut, yakni labannya, susunya yang tajib dikatanya.
Kan ya, yang susu asli jip. Jeno na mekat susu kambing asli nah. Nah bak apotik yang mekat susu kambing asli. Hana percampuran. Ya. Walakum dan bagi kamu kata Allah, padanya binatang ternak ada manfaat yang banyak, manafi'u kasirah. Putra manfaat bulunya sauf aswaf sauf bulu lagi bulai kebiri yang dijadikan sebagai ya, pakaian yang terbuat daripada wool sauf. Ya, kan hanya susu mantang lebih manfaat oleh Allah katanya merupakan bulunya aswahnya bulu yang bagaikan bulu kebiri yang dijadikan ialah pakaian wool, pakaian yang terbuat daripada bulu. Ya, batanya mana? Takalan lan TV, wate tuh masa ikut boleh, ikut mandum. Ipegat, na musim diadu cukuplah kai pegat. Ya, na musim tubuh siga ipanin. Puta panen bulu, ya, bulu kebiri. Dan wabarnya lagi bule kambing, bule unta, bule kebe, bule lumu, nyan wabar nan dalam bahasa Arab. Ash'ar bule lagi bule manusia, menyebab manuk lagi bule manuk ash'ar nan, dan lain demikian. Nyan mandum manfaat keketanya tuh bule manuk manfaat. Ipegat dengan sampo moto, ipegat bermacam-macam lah. Itu manafi'u kasirah. Bak binatang ternak Allah menjadikan manfaat yang luar biasa. Baik itu merupakan bulu sauf, bulu biri-biri, bulu wabar, bulu unta, bulu kambing, dan ash'ar dan lain demikian. Wa minha ta'kulun. Di antaranya binatang itu ialah sebagian kamu makan. Waktu mak megang kapaju, si manuk, si kambing, si unta, si kebe, si kebiri. Kemudian binatang yang lain. Walaiha walal fulki tuhmalun. Di atasnya unta khusus. Dan di atas fulki kapal air, kapal layar tuhmalun. Dibawakan akan kamu. Sebagai penunggang kuda, sebagai penunggang unta, unta le. Gudanya halal, gudanya binatang halal. Guda halal pajau, cuma hana wajib jaga iji, cuma hana urung pajau. Ya, gudanya binatang halal makan. Nah, jenuh sebagian tempat kaji pegat di dalam acara pesta dan macam-macam si guda. Tapi dengan cara teknik roy pelembut ile, pemasak ile, baru diolah menjadi makanannya. Itu baju, kru, kan hanya baju. Ya, kuda itu binatang halal. Kemudian katanya tadu di atas ruang unta, tadu di atas kapal layar. Nyo nikmat Nabi Allah Taala. Ya, pegat jalur samo, tarik tirai, tapi truh warap gejak kurang awai. Itulah pemberian Allah, nikmat yang cukup le Nabi katanya. Gelake bu mantang. Lain syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nya nikmat yang cukup jai Nabi. Lun lake bagata syukur ke nikmat lun. Syukur nikmat. Mana syukur nikmat? Pakai nikmat Allah bak tempat rida Allah. Ya nikmat lain, nikmat batu boh teman-teman cukup le ya haid tabaya nikmat Tuhan. Andai kata Allah ni ubaya nafah yang tak tarik yang tak putubit ni ubaya oleh Allah Taala, tidak ada seorang pun sanggup membayar aku. Buktinya wate karap meningai itu meten nafah oksigen payah blow. Ya, anginnya angin manusia apa sawnya? Blow untuk nya tertahan hidup. Andai kata Allah ni ubaya nikmat nafah yang tak putubit, si menit padup ge, tak tarik padup ge, putubit padup ge, coba bayar nikmatku. Ada orang yang sanggup? Tidak sanggup membayarkan. Tak bayar si urau.
Kaya si bulan ka hailing. Mesti uro be da bayi. Yan bayi ni maklum. Ka kira kero ke padup ge ka puluh, padup ge ka tarik 30, 50.000, tarik 50.000. Bayi. Mesti ke pengen Allah Taala bayi, juk ke masjid. Tak sanggup untuk membayar. Ya, hana geyu bayi nikmat Tuhan mbak katanya. Geyu syukuri nikmat Tuhan mbak katanya. Geyu pakai nikmatnya mbak tempat ridha Allah, baik dengan nikmatnya pakai mbak maksiat ke Allah. Bengi ke Allah. Dupna le nikmat yang kata bi, nikmat yang pada tubuhnya, nikmat hartanya, nikmat segala-galanya dipakai mbak tempat murka Allah, mbak tempat maksiat Allah. Maka dalam Quran la in syakartum, bila kata syukuri nikmat yang kalun bi kepada kata pakai bak tempat ridha Allah, lun akan lun tambah nikmat kepada kata. Nikmat harta pakai bak tempat ridha Allah, salurkan ke masjid, salurkan ke daya, salurkan ke yatim, sedekah ke draw tu simpanan untuk akhirat, nyan kita mah lain li Allah Taala dengan tak terduga. Nikmat yang terjaluk ya. Sogat nikmat yang hana terjaluk dengan terjaluk lebih gak nikmat yang tak terduga. Hana terjaluk karena Nabi nikmat Allah. Kan kembali nyan mandum nikmat Allah. Lalu jamaah sekalian, dalam surat Al-Mu'minun nekisahkan li Allah padup draw nabi-nabi, diantaranya 5 draw nabi yang tujuannya untuk ngebi tahu bak umat Muhammad tentang hal sifat nabi-nabi yang awal dan menghadapi umatnya masing-masing. Nyoto kegedayo yo. Ya, dalam Quran pedua le kisah nabi-nabi li Allah. Tidak ada lain wal maksud itla'ul umat, yang tujuannya Allah nabi tahu bak umat getayo yang paling dudau kejadian umat yang awal dengan nabi mereka masing-masing. Maka le Muhammad yu sabar. Muhammad sabar le gata dia tu disakiti le kaum gata. Kan gata mentang ya hai patih sebagai rasul Tuhan. Rasulun awal juga hai patih. Keun tasliyah bahasa kitab. Ya. Namun demikian heno disebutkan sabuh kisah mentang tabaca ialah kisah Nabi Nuh. Gimana Nabi Nuh? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sungguh telah kami utus. Nyo mesapat lam mengengkat bit-bit kan pura-pura nyo. Bek ragu sedikit pun lam ibtida ngengkat bit-bit nalung utus kan Allah Nabi Nuh kepada kaumnya. Tugas Nabi Nuh dan Nabi yang lain misinya satu, ialah ya qaumi ubudullah wahidu. Hai kaum lun, sembah olehmu akan Allah, taat olehmu akannya Allah, wa wahiduhu, tauhid legata akannya Allah, la syarikalah. Nyo misi mandum rasul sama, menyeru umat untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, sama tugas mandum. Yang rasul di Mekah, selama rasul di Mekah, tauhid urang le, iman le, kai patih baru tak pegat wajib syariat, kai patih baru tayo semayang, kai patih baru bojakut, kai patih baru haji. Hana lain tugas. Ya, tugas Muhammad di Mekah pu yakin urang le. Ya. Pu iman manusia le. Ya, itu baru kewajiban syariat. Demikianlah mandum para nabi ubudullah. Hai kaum lun, semah legatakan Allah. Bek ta semah bakaye, bek ta semah patung. Wahidu la syarikalah. Kah, ya qaumi ubudullah. Hai kaum lun ke Nabi Nuh.
Sembah olehmu akan Allah, taat ke Allah, baik sama patung, kutauhid Tuhan. Malakum min ilahin ghairuh. Tidaklah bagi kamu itu Tuhan selainnya Allah. Hanya Tuhan lain. Hanya Allah yang wajar dan patut disembah. Afala tattaqun. Apakah kamu tidak takut kepada ganjarannya Allah dengan sebab kamu menyembah selain Allah? Nyan ban misi Nabi Nuh. Nah, kirim ni Allah Ta'ala Nabi Nuh kepada kaumnya. Nuh nyan kenan. Nuh nyan lakab. Namanya Abdul Ghaffar. Satu pendapat. Nabi Nuh, Nuh nyan kenama. Ya, kah? Nuh nyan lakab gelarganya. Nuh nyan banyak mengeluh, banyak Nuh. Wasmuhu, namanya. Siapa nama Nabi Nuh? Abdul Ghaffar, satu pendapat. Abdullah, satu pendapat. Yashkur, satu pendapat. Yang bilana urun dakwah. Sona Nabi Nuh, Yashkur. Kalau tadi dengar itanya. Kalau tak buat tafsir, kalau tak dengar. Dalam menentukan siapa nama Nabi Nuh, 3 pendapat khilaf. Satu pendapat, nama Nabi Nuh ialah Abdul Ghaffar. Sabo pendapat Abdullah. Sabo pendapat Yashkur. Hidup Nabi Nuh, umurnya diberikan oleh Allah 1050 tahun. 1050 tahun. Nah, angkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Menetap dalam kaumnya, mengajak untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, ya, 950 tahun. Dubna miman, mesti tak begah, mesti yang ilang kapai miman. Udip Nabi Nuh, ya, 1050 tahun, nangkat menjadi Rasul 40 tahun, nangkat Nabi sah menjadi Rasul. Kemudian, udip dalam kaumnya, nepakat untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, baik semah bak kaya batai dan sebagainya selama 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Sikurto 50 ka tambah 20 jumlah aduh sikurto sikurung 10. Hidup dia setelah tufan 60 tahun. Ya, nih. Ya, lih habis banjir, naudib Nabi Nuh 60 tahun. 60 tambah sikurung puluh sama dengan 1050 tahun hidup Nabi Nuh. Haza ahadu aqwan. Ini salah satu beberapa pendapat. Nah, yang pegah Nabi Nuh 1000 tahun. Ini satu pendapat yang cocok. Nah, angkat menjadi Rasul 40 tahun. Misi dakwahnya menyembah Allah 950 tahun. Jumlah 990. Hidup beliau setelah turun daripada kapalnya, bahteranya 60 tahun. Genap 1050 tahun. Dupna le meiman. Nanti terjawab, bentuk terjawabmu. Sikurul toh 50 tahun nehai kaumnya untuk beriman kepada Allah, mai permenhan. Kibai jawab. Watai kepegahai, wa'budullah malakum min ilahin ghairuh. Sembah olehmu akan Tuhan, akan Allah. Dahana Tuhan yang lain yang wajar untuk disembah selain dia. Tuhan aya gata kaum lun ke azab Tuhan singa dikala terjadi kiamat waktu hari bangkit. Tuhan aya kibai jawabmu. Faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza
fi abainal awwalin. Yang baik jawab. Hai kaum lun tak sembah Allah, tak taat ke Allah, baik tak sembah yang kan Tuhan, hana Tuhan yang lain selain Allah. Mereka menjawab. Maka menjawablah oleh pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh yang kafirlah mereka daripada kaumnya. Kesabasai pegah pada pengikut-pengikutnya diejek. Ipegah bak pengikut urang yang raya atasan menyatakan kepada bawahannya, mahaza illa basyarum mislukum. Nyan Nuh nyan, tidaklah dia melainkan manusia sama seperti kamu. Nabi Nuh medeh kepakat abudullah ijawab namanya nah bega ada puak. So pegahan pemuka mereka. Nuh nyan, mahaza illa basyarum mislukum. Tidaklah Nabi Nuh melainkan manusia sama seperti kamu. Yuridu ayyatafaddal alaikum. Belum pegah bagatana. Program Nabi Nuh yo melebihi ia di atas kamu. Ya, dipehebat dro teh ngen gata di manusia gatanya. Tapi ingin Nabi Nuh yo dipuluh mahaya bak gata apa? Ya, yatafaddala nyak gata sanjung, nyak mulia Nuh dengan gata. Kah ipegah lom walau sya'allah. Seandainya Allah mengkehendaki bahwa tidak boleh disembah selainnya Allah, pakanhan Allah menurunkan malaikat saja, bukan manusia. Memang Allah rencana geus sembah roh kepu geus bak manusia saban ngetayo. Pakanhan geus bak malaikatnya beda ngetayo. Razala malaikat. Sungguh akan neten malaikat untuk menyiarkan dakwah. Malaikat turun, hai kaum Nabi Nuh, sembah Tuhan. Nya Nuh yang pegah. Nuhnya manusia lagi ketanyo. Nya lain program ji. Nya haye ji ngetanyo. Itulah jawaban orang-orang keras kepala di antara mereka. Ma sami'na bihaza. Tidak pernah kami dengar. Hantam tadi ngepi dengan ini ucapan. Yakni mengajak untuk menyembah Allah. Fi abainal awalin. Pada nenek-nenek kita yang dahulu. Nyamban kru langsung ditentang. Wa'budullah, sembah Allah. Ma min ilahin ghairu, hana Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala. Ibadah juga berkata ada puak. Nyan Nuh nyan manusia saban ngegetanyo. Hana lain program melainkan dihormat roy. Memang Allah Ta'ala ingin disembah roy. Hana gayu apa urangnya. Sungguh akan diturunkan malaikat yang mengajak untuk menyembah Allah. Nyan haba yang pegah le Nabi Nuh, leno, Nuh wak nyan bahasa, leno, nyan ialah golong pernah tadi nge, bak nek-nek itu yang awai, yang itu selalu menyembah patung berhala. Ma sami'na bihaza fi abainal awwalin. Ita mahlum, in huwa illa rajulun bihi junnah. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Berkata tepu, in huwa tidaklah Nuh melainkan seorang laki-laki yang padanya punya penyakit gila. Pungoyan ya ayo sembah Allah. Katanya cukup dep kata udep tak pernah kita dengar daripada nenek moyang kita menyembah Allah. Nyan Nuh yang kena penyakit pungo. Ya apakah sembah Tuhan? Nyan Nuh nyan ialah jinnah majnun. Fatarab busu, maka tunggulah. Tunggu olehmu akan nyanu hatahin. Sehingga satu ketika sampai zaman mati abe tapako bamna gedi kamati kero nyamban bahasa. Nyoban kejamnya umat-umat yang dahulu. Tidak sekejamnya umat Muhammad. Umat Muhammad paling tidak dengan sembahyang Muhammad itu untai ti ada ruang ke. Kayaknya. Nah, di hana separah. Cukup parah umat-umat Yahweh menentang langsung bahkan menyebutkan Nuh itu orang gila, ya pegah yang kenken, ya sembah Allah tak pernah kita dengar min abainal awalin, bak nek jamun hantom teringat.
Kiban teman tele na buah ba awak re menang di pekau tigro ya nya makna fatarab busu hatta hid nyan ban mana kahkan kahai patih dumna tem na dakwah sikur tuh 50 tahun hai patih bakal menentang. Lalu Nabi Nuh nelapor ba Allah. Qala rabbin surni bima kadzabun. Ya Tuhanku. Saya tapakak sembah Allah ke urung pengo. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Unsurni. Tolong olehmu akan daku, bantu olehmu akan daku, mudarat di atas mereka kaumku. Bima kadzabun, dengan apa saja mereka mendustai akan daku, ya Allah. Artinya dengan sebab mendustai oleh mereka kaum akan daku, biantuh likahum, nempu binasa ya Allah. Kaum lunya nempu binasa ya Allah. Puyang lun pegah isanggah hai pati. Ya, nyu telatan pi ujung baru nemlake Allah. Ya, la tazar qaumi. Mesiro be kubah ya Allah. Fa innahu qaumun zalimun. Nyanyian doa terakhir, doa terakhir. He ta begah hai pati. Ya Allah nepu mati mandu. Mesiro be kubah urunyan ya Allah. Ya, nyambat sadeo. Ya, sikur tuh 50 tahun tapakat menyembah Allah. Bahkan pungoy pegah katanya, ya Allah Rabbin surni. Nebantu ya Allah lun. Hai patih apa yang lu sampaikan, yang lu sampaikan iron ya Allah. Kiban makna nebantu antuh likahum. Ya Allah nepu binasa waknyan mandum. Kibana je boleh Allah Ta'ala qala ta'ala mujiban doa. Allah Ta'ala berkata menjawabkan menerima doanya Nabi Nuh. Wahai Nuh, kalau terima doa kata permintaan kata tapi binasa kaum kata mandum lon terima wahai Nabi Nuh, tapi lon pegah kebak kata fauhayna ilaihi an asna'il fulk bi'ayunina wa wahyina faiza jaa amruna wa farat tanur. Silakan noh peget kapai. Kiban cara ge peget ubinara yeuh kapai. Dupna manyang, padupna panjang, dupna lebar, insyaallah pertemuan akan datang akan terjawab. Ya, geuyeuh peget kapai li Allah Taala ba Nabi Nuh nya getenggelamkan semuanya. Binasalah mereka-mereka yang kafir kepada Allah dan Nabi Nuh di dalam banjir yang cukup besar. Termasuk anaknya Kan'an, termasuk istrinya satu, ibunya Kan'an. Kisah selanjutnya insyaallah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ya, entuk ke musamulong. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.